Sejarah perkembangan smartphone dari masa ke masa. Ponsel pintar kini menjadi barang yang inklusif dan dimiliki banyak orang. Namun demikian, tidak seperti televisi maupun alat elektronik lainnya. Ponsel pintar mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Ponsel pintar atau yang lebih dikenal dengan smartphone, ini sudah menjadi alat yang tak sekedar untuk komunikasi saja, namun sudah urusan perbankan, perdagangan, pendidikan, dan beberapa lainnya. Kita semua bisa menggunakan smartphone untuk apa saja. Namun sebenarnya sejak kapan smartphone mulai muncul dan kita digunakan? Penting diketahui sebelumnya, definisi buku teks yang solid berasal dari kamus Oxford yang mendeskripsikan ponsel cerdas sebagai ponsel yang melakukan banyak fungsi komputer, biasanya memiliki antarmuka layar sentuh, akses internet, dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi yang diunduh. Smartphone pertama tahun 1992. Apa ponsel paling awal yang Anda ingat pernah menggunakan? Baik itu Nokia atau Motorola, banyak orang menganggap ini sebagai perangkat yang berbeda dari smartphone yang kita kenal dan cintai saat ini. Tidak mengherankan banyak yang percaya bahwa Apple lah yang menemukan smartphone dan peluncuran iPhone mereka pada tahun 2007. Sebenarnya, Bell South Cellular dan IBM menciptakan telepon masa depan 15 tahun sebelumnya dengan harapan memberikan kenyamanan gabungan telepon fax kepada pengguna, mesin komputer, dan asisten digital pribadi di telapak tangan mereka. IBM telah membayangkan ide untuk telepon bergaya komputer sejak tahun 1970-an, tetapi baru pada tahun 1992 perusahaan tersebut meluncurkan prototipe di pameran dagang komputer dan teknologi COMDET di Las Vegas. Smartphone prototipe ini dikenal sebagai Simon Personal Communicator, tetapi tidak akan sampai ke konsumen sampai tahun 1994. Selain melakukan dan menerima panggilan prototipe, Simon juga dapat mengirim faksimile, email, dan halaman seluler, bahkan memiliki layar sentuh yang bagus untuk memanggil nomor. Fitur tambahan termasuk aplikasi untuk kalender, buku alamat, kalkulator, penjadwal, dan notepad. Atau IBM juga mendemonstrasikan bahwa ponsel ini mampu menampilkan peta, saham, berita, dan aplikasi pihak ketiga lainnya dengan modifikasi tertentu. Tahun 1996 hingga 2000-an, beragam merek mulai menyusul. Mirip dengan Simon Personal Communicator dari IBM, Nokia 9000-an komunikator dirilis pada tahun 1996 dan dianggap canggih pada masanya. Ia datang dalam desain kulit kerang yang cukup besar dan dilengkapi keyboard QWERTY bersama dengan tombol navigasi. Perangkat ini adalah salah satu ponsel pertama dengan internet yang memasuki pasar dengan kemampuan penjelajahan web ditambahkan ke fungsi bisnis lainnya. Yang paling menarik adalah Ericsson GS88 tahun kemudian, yang secara resmi dikenal sebagai smartphone pertama dengan nama. Demikian pula BlackBerry 850 pada tahun 1999 dikenal sebagai komputer genggam nirkabel pertama yang memasuki pasar. Inilah gambar BlackBerry yang 850 pada tahun 2019 yang dikenal sebagai komputer genggam nirkabel pertama yang memasuki pasar.
2001, ponsel bertemu internet. BlackBerry adalah nama penting dalam teknologi telepon seluler dan telepon pintar selama awal tahun 2000-an. Perangkat pertama mereka yang mendukung email dan penjajahan web diluncurkan pada tahun 1999. Baru pada tahun 2000, smartphone berhubung dengan jaringan 3G yang sebenarnya. Dengan kata lain, standar komunikasi seluler dibuat untuk memungkinkan perangkat elektronik portable mengakses internet tanpa kabel. Inilah mula dari fitur yang bisa kita nikmati hingga sekarang seperti konferensi video dan pengiriman lampiran email yang cukup besar. Pada tahun 2004, BlackBerry telah diperluas untuk menampilkan tampilan berwarna dan penjelajahan web lengkap. Saat model-model yang lebih baru diciptakan, BlackBerry menjadi pemimpin pasar dalam smartphone. Sebagian dengan menyediakan teknologi dan aplikasinya kepada para profesional bisnis. Sayangnya BlackBerry akan memulai tren penurunan tak lama setelah debut salah satu penemuan paling inovatif Apple atau iPhone. 2007, Steve Jobs menguasai pasar. Salah satu tahun paling berpengaruh bagi perkembangan smartphone adalah tahun 2007. Itu adalah tahun Steve Jobs dan tim di Microsoft meluncurkan iPhone pertama. Tidak hanya ini perangkat layar sentuh paling ramping yang memasuki pasar, itu juga merupakan perangkat pertama yang menawarkan versi internet yang lengkap dan tidak disederhanakan. iPhone pertama memberi konsumen kemampuan untuk menjelajahi web seperti yang mereka lakukan di komputer desktop. Perangkat ini ditawarkan pada level 4GB dan 8GB. Ini membanggakan dengan masa pakai baterai hingga 8 jam. Keyboard QWERTY tradisional dilepas untuk menyediakan ruang bagi antarmuka, layar sentuh penuh yang menggunakan sensor atau multi sentuh. 2019 dan seterusnya. Dan begitu saja kita telah mencapai zaman modern sejak peluncuran iPhone 14 tahun lalu. Kita bisa menyimpulkan 21 lebih iPhone baru, munculnya Android, ratusan literasi perangkat keras smartphone Android, munculnya aplikasi dan monetisasi mereka baru, seniman jenis yang dikenal sebagai fotografer seluler baru, pengiriman pesan dan pesan langsung melalui koneksi nirkabel. Dapat dikatakan bahwa smartphone telah mengubah cara kita menjalani hidup kita. Dari perkiraan 5 miliar memiliki ponsel di seluruh dunia, diperkirakan setidaknya 2,5 miliar diantaranya memiliki smartphone, dan angka itu diperkirakan hanya akan meningkat. Flipkart juga telah membagikan tren ponsel pintar teratas yang harus diwaspadai pada tahun 2001. Menurut laporan tren, hal-hal seperti ponsel siap 5G akan menjadi hal biasa tahun ini. Laporan tersebut juga memprediksi kedatangan faktor bentuk unik seperti layar OLED fleksibel dan ponsel yang digulung. Desain smartphone tradisional juga mengalami perubahan drastis setelah cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir. Sementara ponsel yang dapat dilipat telah diperkenalkan dengan berbagai fitur. Layar OLED yang fleksibel sekarang memungkinkan untuk ponsel layar yang digulung, namun ini kemungkinan besar akan tetap menjadi penggemar dan pengguna awal pada tahun 2021.